Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita baca dari bab beriman kepada hari akhir. Bab beriman kepada hari akhir. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membaca tentang penjelasan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi, yakni tentang beriman kepada adanya hari, yakni fitnah kubur. Beriman dengan adanya fitnah kubur, mengimaninya baik azabnya maupun nikmat kuburnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-fitnatu huna al-ikhtibar. Makna fitnah di sini ialah ujian. Ujian. Artinya manusia tidak sekedar nanti diuji di dunia, tapi manusia juga diuji di alam barzakhnya. Tentu ujian di alam barzakh ini berbeda dengan alam dunia. Karena alam barzakh ini merupakan ujian, merupakan imbas, merupakan konsekuensi dari amalan, dari akidah yang kita amalkan, yang kita yakini ketika di dunia. Wal muradu bi fitnatil qabri su'alul mayyit idza dufina an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi. Dan yang dimaksud fitnah kubur di sini ialah pertanyaan kepada seorang mayit atau pertanyaan kepada orang yang baru saja meninggal ketika setelah dikuburkan. Ini secara umum karena manusia dikubur. Lalu bagaimana orang-orang yang meninggal tapi tidak dikubur? Contoh, meninggal karena meledak pesawatnya, atau orang yang tenggelam, atau orang yang dimakan hewan buas. Tetap ia akan mengalami fase ini. Disebutkan fitnah kubur karena golibnya, karena kebanyakan manusia mati dikubur. Termasuk orang-orang kafir yang mereka sebagian mati dengan cara adat dibakar, dengan ritual dibakar, maka sama saja akan mengalami yang namanya fitnah kubur. Yakni pertanyaan berupa tentang Rabb-nya, tentang Tuhannya, lalu tentang agamanya, dan soal pertanyaan tentang siapa nabinya. 3 pertanyaan ini ditulis bagus, dijelaskan secara terperinci oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Salasatul Usul. Ya, silahkan dibaca kitab Salasatul Usul yang akan mengupas dari 3 pertanyaan di alam kubur nanti akan dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala. Wa dhamiru fi yu'minuna ya'udu ala ahli sunnah. Adapun domir yakni kata ganti pada fi'il yu'minuna ini kembali kepada ahlu sunnah, yakni mereka yang beriman ialah ahlu sunnah wal jamaah. Ai anna ahla sunnati wal jamaati yu'minuna bi fitnati al-qabri wa dzalika lidalalati kitabi wa sunnati 'alaiha. Ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman dengan adanya fitnah kubur, dan demikian itu terdapat dalil-dalil dari kitab maupun sunnah atasnya, yakni atas
keimanan terhadap alam kubur ini, fitnah kubur ini. Amal kitabu wa fi qaulihi ta'ala, adapun dalil dari Al-Qur'an, maka pada firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit fil hayatid dunya wa fil akhir. yakni Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan qauli sabit, perkataan yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Fil hayatid dunya, yakni ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, ia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimat menjelang wafatnya ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dakhalal jannah, berhak masuk surga. Wa fil akhirah, dan di akhirat, yakni peneguhan di akhirat, maknanya ialah Allah bantu, Allah beri taufik dia, dimudahkan oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ketika di alam kubur. Inilah syahid dari dalil yang kita bahas pada topik pembahasan kita kali ini. Fa inna hadza fi fitnatil qabri kama sabata fi sahihain wa ghairihima min hadisil Barra bin Azib radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya pada fitnah kubur ini ia telah sabit, telah tetap pendalilannya dalam sahihain, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim menuliskannya, ataupun selain dari keduanya rahimahumullah dari hadis Barra bin Azib. Silahkan dibaca atau dicari di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kalau nggak punya, ketik aja di Google, ketik hadis Barra bin Azib. Di situ nanti akan disebutkan proses pencabutan nyawa oleh malakul maut sampai nanti dia dikuburkan, sampai dia diangkat ke langit. Panjang hadisnya, silahkan dicari. Hadis Barra bin Azib. Wa amma sunnatu faqad tadaffarat bi anal insan yuftinu fi qabrihi. Adapun dari dalil sunnah, yakni hadis, maka telah terdapat dalil bahwasanya manusia akan difitnah, yakni diuji di kuburnya. Itu sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innahu qad auha ilayya annakum tuftinuna fi kuburikum mitsla au qariban min fitnatid dajjal. Sesungguhnya aku telah diberikan wahyu bahwasanya kalian kelak akan terfitnah, akan difitnah, akan diuji, maknanya akan diuji di alam kubur kalian, sebagaimana yakni dekat waktunya, yakni sama-sama mengerikannya dengan fitnah dajjal. Hadis riwayat Muslim. Adapun fitnah dajjal merupakan fitnah terbesar di dunia, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wa fitnatud dajjal a'dhamu fitnatan mundu khalaqallahu Adam. Fitnah dajjal merupakan fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam, yakni ketika di dunia. Ila antaku masaah, sampai nanti ditegakkannya hari kiamat. Jadi fitnah terbesar ialah dajjal. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma baina khalaqa au khuliqa Adam ila qiyamis saah amrun
akbaru minad dajjal. Tidak ada di antara atau sesuatu yang di antara diciptakannya Adam sampai nanti hari kiamat, sesuatu yang paling besar fitnahnya atau perkara yang paling besar ialah Dajjal, ya. Nabi juga pernah mengatakan kepada para sahabatnya, sallallahu alaihi wasallam, inna yakhruju au in yakhruja in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijukum dunakum wa in yakhruj walastu fikum famru'un hajijun nafsahu wallahu khalifati ala kulli muslim, ya. Sesungguhnya akan keluar, yakni Dajjal, jika, ya, ini di sini jikalau Dajjal keluar dalam keadaan aku masih bersama kalian, atau saat kalau Nabi masih hidup, maka aku akan mengalahkan dengan tanganku sendiri. Ini kata Nabi, ya, fa ana hajijuhu dunakum, aku akan mengalahkan Dajjal dengan tanganku sendiri tanpa kalian, ya, tanpa bantuan kalian. Dan jikalau Dajjal keluar dalam keadaan aku sudah wafat, aku sudah tidak bersama kalian, maka setiap orang akan membela dirinya sendiri-sendiri. Artinya mereka tidak bisa saling menolong. Mereka akan berhadapan dengan Dajjal satu lawan satu. Ya. Namun tidak perlu khawatir, setiap orang yang memiliki keimanan, insya Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, akan bisa mengalahkan. Ya. Kalau kuat imannya, dengan taufik dari Allah, dia akan bisa mengalahkan Dajjal. Sebagaimana hadis, ya, ada nanti seorang laki-laki yang dibelah menjadi dua oleh Dajjal. Namun orang-orang yang lemah imannya dari kalangan wanita ataupun orang-orang yang lemah imannya yang selainnya, mereka akan terfitnah dengan Dajjal, karena Dajjal fitnahnya luar biasa. Dia, Allah beri kemampuan untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Allah beri kemampuan dia menurunkan hujan dan selainnya. Maka manusia yang saat itu lemah imannya akan terfitnah dengan Dajjal ini. Nasallallahu salamatan wa afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Wa ma'adzalika fa inna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'lamana kaifa nuhajuhu. Bersamaan dengan itu, demikian pula Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kita bagaimana kita mengalahkan atau berlindung dari fitnah Dajjal ini, dan memberikan resep-resep, memberikan sifat-sifat, menjelaskan sifat-sifat Dajjal, ya. Sehingga kita bisa seakan-akan kita mengetahui bagaimana bentuk Dajjal, sebagaimana aslinya, digambarkan dengan jelas, ya. Di dalam hadis dikatakan apa? Matanya buta sebelah, lalu ada tulisan kaf, fa dan ro di tengah-tengah dahinya, rambutnya agak keriting, dan dia manusia, dia dari keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam juga, artinya dia juga manusia. Agar kita bisa berhati-hati tatkala berhadapan dengan Dajjal ini, ya. Nabi berikan sifat-sifatnya. Demikian juga keutamaan bagi orang yang Nabi katakan dalam hadis, ya Pak, agar dilindungi dari fitnah Dajjal, ya, agar seseorang itu membaca atau menghafal awal 10 ayat surat Al-Kahfi, ya. Dalam hadis ada yang mengatakan 10 awal atau 10 akhir, bahkan 10 dari surat Al-Kahfi mutlak. Penting 10 dari Al-Kahfi.
Ada yang mengatakan membaca, ada yang mengatakan menghafal. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Walihada, ya, berkata Ibnu Utsaimin, walihada naqul inna fitnatad dajjal a'dhamu fitnah. Maka kita katakan, ya, Syekh Ibnu Utsaimin, sesungguhnya fitnah dajjal merupakan a'dhamu fitnah, fitnah yang terbesar. War rasulu alaihi salatu wassalam qala innakum tuftinuna fi kuburikum mitsla aw qariban min fitnati dajjal. Ya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan difitnah di kubur-kubur kalian, ya, yakni sama hebatnya dengan fitnah dajjal. Kita membahas pada kesempatan kali ini ya tentang apa? Fitnah kubur sebenarnya. Namun dalil dalam as-sunnah, dalam hadis disebutkan dengan teks juga disebutkan fitnah dajjal. Ya. Artinya kita sekaligus membahas fitnah dajjal dan fitnah kubur. Namun pokok pembahasan ialah fitnah kubur. Adapun fitnah kubur merupakan fitnah awal kali pertama kita memasuki gerbang akhirat. Dan ini merupakan awal ujian yang terberat. Bagaimana tidak, seorang manusia akan berjumpa dengan dua malaikat yang menyeramkan, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Dan manusia akan ditanya dengan pertanyaan yang tidak akan bisa yang menjawab, ya, kecuali orang-orang yang kata Syekh ala asasi matin minal akidati wal amali sholih. Kecuali, ya, tidak akan mampu dijawab kecuali bagi orang-orang yang kuat akidahnya ketika di dunia. Ini pentingnya seseorang belajar akidah yang benar, ya. Belajar akidah yang benar. Bagaimana keadaan orang-orang yang meyakini Tuhan di mana-mana, lebih parah lagi meyakini Tuhan menyatu dengan makhluknya, ya. Lebih parah lagi bolehnya seseorang berdoa kepada selain Allah sebagai untuk tawassul, ya, kepada orang yang mati, ya, kepada kuburan para wali. Ini merupakan akidah-akidah yang rusak, yang batil, yang dikhawatirkan kalau kita belum bertobat, kalau memiliki akidah seperti ini, khawatirkan kita akan kesulitan nanti ketika menjawab di alam kubur, ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, man rabbukum, siapa Tuhanmu? Wal amali sholih, dan juga tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain akidah yang benar dan juga amal yang sholih. Maka pentingnya ketika kita masih di dunia ini, jamaah, pentingnya kita banyak beramal soleh. Tentu tidak hanya sekedar memperbanyak amalan, tapi juga memperhatikan kualitas, yakni mencocoki dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak melakukan perkara bid'ah, dan terselamatkan dari riya ataupun pamer ingin dipuji dari beramal. Ya, karena pernah, ya, sebagaimana secara makna Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, ya, jadilah kalian anak-anak negeri akhirat, ya, jangan jadi anak-anak negeri dunia. Sekarang kalian berada di dunia, maka beramallah, karena sekarang yang ada hanyalah amal, belum ada hisab, ya. Adapun di alam kubur atau di akhirat adanya ialah hisab, namun tidak ada amal, maka perbanyaklah amal. Ini kurang lebih perkataan Ali bin Abi Thalib seperti itu. Maka mumpung kita sekarang masih diberikan kesempatan di dunia ini, diberikan hidayah, ya, memeluk agama Islam, walhamdulillah, ya, belajarlah akidah yang benar dan perbanyak amal soleh. Semoga
keduanya ini bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Juga perbagus akhlak, ya, memperhatikan adab sesama kaum muslimin, kepada sesama makhluk diperhatikan, ya. Jangan sampai mendolimi. Bahkan kepada seorang kafir pun kita tidak boleh mendolimi, karena semua akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumul hisab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang siapa saja yang akan ditanya di alam kubur, siapa saja, ya. Lalu apakah ada orang-orang yang tidak ditanya, ya. Ya, jadi besok kita insya Allah akan bahas siapa saja yang akan ditanya, apakah semua manusia ataukah ada pengecualian, ya. Semoga Allah beri kemudahan. Kita tutup dengan bacaan kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi